Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah di semester kedua ini kita bisa berjumpa kembali. Di semester kedua ini Ustazah Ria akan melanjutkan materi IPA yang dari semester 1 kemarin. Kita lanjutkan ke tema 6 dan tema 7 ya anak-anak. Untuk tema 6 dan 7 itu kita akan belajar tentang ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan, serta menghubungkannya dengan kesehatan reproduksi. Untuk materi ini sepertinya sudah pernah disampaikan oleh Ustazah Emi saat semester 1 kemarin. Nah, Ustazah Ria hanya akan mengulangnya kembali sambil anak-anak mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Ustazah Emi. Sudah siap anak-anak? Ya. Kita mulai ya. Coba anak-anak amati gambar berikut. Gambar manakah ya yang menunjukkan masa remaja? Baik itu pada perempuan maupun pada laki-laki. Yang mana? Kita cermati satu persatu ya. Gambar satu ini, jelas ini menunjukkan masa bayi. Kemudian gambar 2 dan 3 ini menunjukkan masa anak-anak. Yang gambar kedua menunjukkan masa anak-anak pada laki-laki. Gambar ketiga, masa anak-anak pada perempuan. Nah, gambar keempat dan kelima ini menunjukkan masa apa? Ya, betul sekali. Gambar keempat dan kelima ini menunjukkan masa remaja. Gambar keempat menunjukkan masa remaja pada perempuan. Dan gambar kelima menunjukkan masa remaja pada laki-laki. Sedangkan gambar ke-6 dan ke-7 menunjukkan masa dewasa. Masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja inilah yang disebut sebagai masa pubertas atau masa puber. Terus, kapan ya waktu pubertas itu? Apakah antara laki-laki dan perempuan waktu pubertasnya sama? Nah, ternyata anak perempuan itu lebih cepat mengalami masa pubertas, yaitu sekitar usia 10-13 tahun. Sedangkan anak laki-laki biasanya dimulai antara umur 12-16 tahun. Jadi, lebih duluan perempuan ya sebagian besar. Namun, hal ini tidaklah mutlak anak-anak. Hal tersebut bisa lebih cepat ataupun lebih lambat, tergantung pada hormon dan psikis dari seseorang. Lalu, perubahan apa saja nih yang terjadi saat masa pubertas? Saat masa pubertas itu terjadi berapa perubahan? Yaitu, yang pertama, perubahan dari fisiknya. Yang kedua, perubahan emosionalnya. Dari yang awalnya senang, terus tiba-tiba sedih, dan akhirnya tiba-tiba marah. Nah, ini ada beberapa ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama, pada perempuan yang mengalami masa pubertas ini biasanya kulitnya berminyak. Kemudian akan tumbuh rambut-rambut halus di ketiaknya. Pinggulnya lebih membesar dan payudara perempuan juga akan mulai terbentuk. Selain itu, perempuan yang mengalami masa pubertas ini dia akan mengalami haid atau menstruasi. Saat perempuan mengalami masa pubertas, tidak hanya fisiknya yang berubah anak-anak, tapi emosinya juga berubah. Dari yang awalnya senang, terus kemudian jadi murung dan bisa tiba-tiba langsung marah. Lalu, kalau ciri-ciri pubertas pada laki-laki bagaimana ya? Ciri pubertas pada laki-laki. Nah, suaranya menjadi lebih besar dan lebih berat. Kemudian, jakunnya mulai tumbuh. Yang ketiga, tumbuh rambut-rambut halus di daerah ketiak dan kemaluannya. Terkadang juga sudah mulai muncul jerawat anak-anak. Selain itu, laki-laki yang mengalami pubertas ini ditandai dengan mulainya mengalami mimpi basah.
Jadi, sudah bisa membedakan ya anak-anak ciri-ciri pubertas pada perempuan dan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Ada beberapa persamaan dan juga ada beberapa perbedaannya. Persamaannya nih, ciri pubertas laki-laki dan perempuan sama-sama nantinya tuh akan tumbuh rambut-rambut halus di bagian ketiaknya. Tapi lebih banyak perbedaannya ya anak-anak. Kalau pada perempuan itu suaranya nanti akan menjadi lebih nyaring, sedangkan pada laki-laki suaranya menjadi lebih besar dan berat. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana ya cara kita menjaga alat reproduksi saat masa remaja ini? Yang pertama, selalu gunakan pakaian dalam dan celana dalam yang mudah menyerap keringat. Kedua, mengganti pakaian dalam dan celana dalam minimal 2 kali sehari ya anak-anak. Yang ketiga, memakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Keempat, selalu mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet. Dan bagi anak-anak perempuan, setelah buang air kecil, sebaiknya membersihkannya itu dari arah depan ke belakang, sehingga kuman yang berasal dari anus itu tidak akan masuk ke organ reproduksi. Sedangkan bagi laki-laki, dianjurkan untuk sunat, sehingga hal ini bisa menjaga kesehatan alat reproduksinya. Lalu, apa ya manfaatnya ketika kita bisa menjaga alat reproduksi kita? Tentunya, alat reproduksi kita menjadi lebih nyaman, bukan? Terhindar dari bakteri yang membahayakan dan menghilangkan bau tidak sedap. Saat kita mengalami atau kita berada di masa pubertas, bagaimana ya cara kita menyikapinya? Yuk kita cari tahu. Tentunya perubahan fisik selama masa pubertas ini akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari karena akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Nah, untuk itu kita bisa menyikapinya dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan rajin berolahraga. Yang ketiga, hati-hati saat bergaul dengan lawan jenis. Dan yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan usia. Serta yang terakhir, kita harus rajin ibadah. Nah, ini yang utama ya anak-anak. Ada beberapa kegiatan positif yang kita bisa lakukan saat masa pubertas ini. Kita bisa rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan, rajin membaca untuk menambah pengetahuan, dan kita bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, seperti peduli dengan lingkungan. Kalau kita tidak menjaga organ reproduksi kita, maka akan muncul beberapa penyakit anak-anak, seperti herpes. Herpes ini disebabkan oleh virus. Kemudian, candidiasis, infeksi jamur candida. Yang ketiga, gonorea, infeksi bakteri. Nah, ini gambarnya anak-anak. Ini adalah penyakit herpes. Dan ini biasanya disebabkan oleh virus ya anak-anak. Kemudian ada candidiasis. Ini infeksi yang disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir gonorea atau kencing bernanah, disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, materinya cukup singkat bukan anak-anak? Insya Allah anak-anak nanti bisa memahaminya ya. Nah, untuk memperdalam materi yang telah Ustazah sampaikan tadi, Ustazah punya tugas nih untuk anak-anak. Yang pertama, manusia itu mengalami beberapa tahapan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, coba anak-anak bandingkan ciri-ciri saat tahapan anak-anak dan remaja laki-laki. Jadi tugasnya anak-anak silahkan membandingkan ya ciri-cirinya saat masa anak-anak dengan saat masa remaja. Apakah ada persamaannya atau ada perbedaannya? Nanti silahkan dibandingkan ya. Terus yang kedua, buatlah suatu karya, bisa berupa poster atau yang lainnya, tentang cara menyikapi masa pubertas. Nah, Ustazah nanti berikan contoh posternya ya anak-anak. Anak-anak bisa membuat sekreatif mungkin.
Untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Ustazah akhiri ya anak-anak.